Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan judul Orang Berdosa Tidak Berbahagia di Hadirat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, di hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 27 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat menikmati hubungan yang penuh sukacita dengan Allah. Oleh karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Bahkan ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Allah. Demikianlah keadaan dari hati yang belum diubahkan. Manusia tidak lagi harmonis dengan Allah dan tidak lagi menemukan sukacita dalam hubungan dengannya. Orang berdosa tidak bisa merasa bahagia di hadirat Allah. Mereka akan menjauhkan diri dari lingkungan makhluk-makhluk suci. Bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka tidak akan bahagia. Sebab sorga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Setiap hati menyambut kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Pikiran, minat dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk sorga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi sorga. Mereka akan merasa tersiksa di sorga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Allah dan cahayanya yang adalah pusat dari kebahagiaan. Allah tidak sewenang-menang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 23 dan 25. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas mereka, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat dimanapun mereka melayani Tuhan. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini, agar di dalam kepemimpinannya bersama dengan seluruh para staf dan juga tim medis dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di kota Palangkaraya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka masing-masing. Lebih daripada itu, biarlah mereka juga menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia, dan mereka juga mempergunakan bakat dan talenta mereka untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.